Ini gua tampilin slip gajinya di sini. Jadi sekitar Oke teman-temannya, kembali lagi bersama gue Raffi Lino. Udah lama ya gak opening kayak gini ya. Jijik gue anjir. Orang jauh platnya. Platnya KH bro. Orang Kalimantan. Ya jadi hari ini kita orang mau Sunmori, tapi Sunmori kecil-kecilan aja. 4 orang. Gua, Yogi SRD, Reja, Kusuma Putra sama Glam Vlog. Karena gua orang Kalimantan nih, karena gua jauh ya kan, biarin mereka yang di depan, kita bagian belakang aja. Oke guys, jadi salah satu alasan ya kenapa gua nggak kerja di Lampung dan memilih kerja di Kalimantan, sebenarnya karena kesempatan kerja di Lampung ini lebih sedikit daripada kesempatan kerja di Kalimantan gitu. Mau Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara semuanya sama. Di sana itu masih banyak gitu loh lowongan pekerjaan, terutama di bidang perkebunan, pertambangan itu banyak. Sedangkan di Lampung ini kita bener-bener bersaing gitu. Ada lowongan satu yang daftar itu sampai ratusan. Jadi kesempatan kita buat kerja di sini rendah banget. Itu pun kalau kita keterima gaji kita ya masih seputaran UMR. Nah, untuk lowongan pekerjaan terutama di perkebunan kelapa sawit ya, di Kalimantan tuh ada apa aja sih gitu. Terutama untuk sarjana 1 ya, untuk S1. Jadi kalau di perusahaan gua sendiri dan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di seputaran Kalimantan, itu yang pertama asisten divisi atau asisten updealing. Nah itu tugasnya kita mengawasi perkebunan yang berhubungan sama agronominya. Jadi mulai dari perawatan tanaman, pemanenan, terus perbaikan jalan dan lain sebagainya. Terus yang kedua tuh ada asisten traksi. Asisten traksi itu bertanggung jawab terhadap unit alat-alat berat, unit kendaraan pengangkutan, pokoknya semuanya yang berhubungan sama alat-alat mekanisasi itu semuanya yang megang tuh asisten traksi. Terus yang ketiga itu ada asisten pabrik. Nah asisten pabrik sendiri itu banyak bagiannya dia. Ada yang bagian proses, ada yang bagian elektrikal, ada yang bagian laboratorium gitu. Nah tugasnya ya bertanggung jawab terhadap pabrik itu sendiri gitu, mulai dari pengolahan, terus manajemen pengelolaannya gimana, limbahnya gimana. Nah di situ banyak tuh bagian-bagiannya tuh. Dan kalian tuh nggak harus lulusan pertanian buat kerja di perkebunan gitu, bisa dari jurusan mana aja sebenarnya, teknik pun bisa gitu. Nah terus yang keempat itu bagian administrasi. Administrasi itu juga banyak, ada yang di kantor estet, ada yang di kantor wilayah, ada yang di Jakarta. Tugasnya apa ya? Tugasnya bertanggung jawab terhadap semua jenis administrasi. Dan itu menurut gua salah satu posisi yang banyak dicari gitu, karena kerjanya relatif santai, kurang lebih seperti jadi kepala administrasi di kantor-kantor yang lain gitu, kantor finance, kantor perbankan. Dan itu gajinya semuanya sama, karena kita kalau di perusahaan itu gapok itu berdasarkan golongan, bukan berdasarkan sama job. Nah tapi untuk tunjangan-tunjangan, nah itu baru berhubungan sama job-job yang kalian ambil atau posisi jabatan yang kalian ambil gitu. Terus yang selanjutnya itu ada asisten support. Asisten support itu seperti gua, ada quality assurance, ada riset, terus ada RSPO, banyak lah pokoknya. Dan itu juga sama, nggak harus lu itu dari jurusan pertanian gitu, bisa dari jurusan yang lain. Jadi buat kalian yang baru nonton video ini dan belum tahu kisaran gajinya, jadi gaji pokok itu sekitar 6 juta lebih ya kalau sekarang. Ini gua tampilin slip gajinya di sini. Jadi sekitar 6 juta lebih, dan di situ ada tunjangan insentif, ada tunjangan kendaraan, ada tunjangan cuti, segala macam fasilitas. Oke. Kita dapat rumah, kita dapat AC, dapat kulkas, segala macam, tempat makan, kompor, pokoknya layak banget lah. Cuman itu yang jadi kendala. Satu, lu bakal jauh dari keluarga, bakal jauh dari peradaban gitu, karena namanya perkebunan tuh ya pasti di area kerja yang pelosok gitu. Karena nggak mungkin lu bakal melihat ada perkebunan sawit di tengah kota, lu nggak mungkin ya. Jadi pastilah di pelosok. Terus yang kedua soal sinyal itu
juga jadi faktor yang paling buat orang tuh nggak betah. Karena zaman sekarang gitu loh, zaman sekarang kok masih ada wilayah yang nggak ada sinyalnya gitu kan, itu bagi sebagian orang jadi masalah gitu. Nah yang ketiga nih yang paling merusak kepala ya kalau gue bilang, itu adalah tekanan kerjanya yang luar biasa berat. Karena lu harus siap 24 jam ketika dibutuhin gitu. Jadi untuk perkebunan kelapa sawit dan mungkin perkebunan-perkebunan yang lain itu dia padat karya. Lu nggak bisa kerja tuh nyantai-nyantai gitu. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kalian S1, kalian masih nganggur, udah kalian daftar aja ke Kalimantan, pilih perusahaan itu, baik perusahaan perkebunan ataupun perusahaan tambang, ngelamar aja di situ. Gue yakin sih dari sekian banyak lamaran yang kalian masukin itu pasti ada 1 atau 2 yang keterima. Mungkin itulah sedikit sharing buat kalian. Mungkin itu dari gua, salam satu layar. Wuhu.